Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Akbar Palevi dengan NIM 2210951007 dari kelompok 24 pada praktikum sistem kendali modul 2 yang berjudul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Saya akan menjelaskan mengenai materi dari modul 2. Yang pertama adalah diagram blok dari sistem kendali. Pada diagram blok, merupakan diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Dari diagram blok dari sistem kendali sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu sinyal. Sinyal berupa garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua adalah subsistem. Subsistem berupa blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Selanjutnya adalah summing point. Untuk summing point atau sama dengan titik penjumlahan merupakan eh, penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Selanjutnya adalah branch point atau titik perjabangan, yaitu titik perjabangan antara dua sinyal atau lebih. Yang pertama masuk ke diagram blok dari sistem kendali. Dari penjelasan komponen diagram blok sistem kendali sebelumnya, berikut merupakan diagram blok gambar dari diagram blok sistem kendali, yang mana terdapat garis sinyal yang berupa panah-panah. Selanjutnya adalah subsistem. Subsistem sendiri di sini yaitu GS dan HS. Selanjutnya adalah summing point atau titik penjumlahan, yang mana berupa plus dan minus. Selanjutnya adalah branch point, yaitu titik percabangan, yang mana antara GS, HS, dan CS. Yang kedua adalah hubungan dan modifikasi dari diagram blok. Dari diagram blok sendiri terdapat beberapa jenis dari modifikasi atau bentuk perubahan dari diagram blok. Yang pertama adalah hubungan diagram blok. Untuk hubungan diagram blok, yang pertama yaitu hubungan seri. Untuk hubungan seri, diagram dari gambar hubungan seri diagram blok yang telah ditampilkan, diagram blok di atas diketahui yaitu X2 sama dengan X1 dikali G1. Dan X3 sama dengan X2 dikali G2. Maka jika disubstitusikan bersama 1 ke bersama 2, maka X3 akan menjadi X1 dikali G1 dikali G2. Selanjutnya adalah hubungan paralel. Untuk hubungan paralel, dari blok diagram diketahui X2 sama dengan X1 dikali G1. Dan X3 sama dengan X1 dikali G2. Sehingga pada blok diagram tersebut, jika masuk ke titik percabangan, ke titik penjumlahan, maka nilai X4 adalah X2 dikurang dari X3. Karena untuk X3 atau dari G2 masuk ke titik penjumlahan bagian minus. Sehingga X2 dikurang X3. Maka X4 sama dengan X1 dikali G1 dikurang G2. Untuk modifikasi yang kedua yaitu modifikasi diagram blok. Yang pertama, pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Untuk pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem, sebagai contoh, jika yang pertama, pada gambar pertama, titik percabangan terletak di sebelum sistem G. Dan jika dimodifikasi, yaitu digeser ke setelah sistem, maka akan terdapat sistem baru setelah dari sistem pertama, yaitu G. Yang mana sistem baru tersebut adalah sistem A. Ya, sehingga jika dituliskan persamaannya, maka X1 dikali GA sama dengan X1. Sehingga nilai dari sistem A adalah 1 per G. Jadi untuk pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem, menghasilkan sistem baru yang mana persamaannya yaitu 1 per G. Untuk yang kedua yaitu pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem, yaitu kebalikan dari yang pertama tadi. Sebagai contoh, pada gambar diketahui titik percabangan terletak di setelah sistem, yang mana tidak terdapat sistem yang hanya terdiri dari satu sistem, itu G. Dan jika
titik percabangan digeser ke sebelum sistem G, maka sama seperti sebelumnya akan ditambahkan sebuah sistem baru, yaitu sistem A. Sehingga jika dituliskan persamaannya, X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Maka A sama dengan G. Jadi untuk pergeseran titik percabangan dari setelah ke sebuah sistem akan menghasilkan sebuah sistem baru yang mana nilai sistemnya sama dengan sistem yang pertama, yaitu G. Untuk modifikasi yang ketiga, yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebuah sistem ke setelah sistem. Sama seperti sebelumnya, yang sebelumnya merupakan pergeseran titik percabangan, sedangkan yang ketiga ini merupakan pergeseran dari titik penjumlahan. Sebagai contoh, yang pertama, titik penjumlahan berada di sebelum sistem. Dan jika dimodifikasi titik percabangan setelah sistem, maka akan menghasilkan sebuah sistem baru. Hingga jika titik penjumlahan digeser akan menghasilkan sebuah sistem baru, yaitu sistem A. Untuk diagram blok sebelum sebelum dimodifikasi, nilai X3 adalah sama dengan X1 dikurang dari X2 dikalikan dengan sistem G. Dan mendapatkan X3 sama dengan X1G dikurang X2G. Dan pada hasil modifikasi, X3 akan menjadi X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Maka jika dimasukkan atau digabungkan kedua nilai persamaan, maka akan didapatkan X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Maka G sama dengan A. Jadi, untuk pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem akan menghasilkan dua sistem yang sama. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Pada contoh, terdapat sistem G dan setelah sistem G masuk ke titik penjumlahan yang menghasilkan X3. Dituliskan persamaan dari blok diagram tersebut, didapatlah X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Dan jika dimodifikasi atau digeser titik penjumlahan ke sebelum sistem, maka ditambahkanlah sebuah sistem baru yaitu sistem A, sehingga menghasilkan persamaan baru yaitu X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Dan jika dimasukkan ke dalam persamaan, X1 dikurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Maka X2 dikali A dikali G sama dengan X2 dan A sama dengan 1 G. Jadi pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem akan menghasilkan sebuah sistem dengan persamaan 1 G. Untuk materi yang ketiga yaitu sistem kendali dengan lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk yang pertama yaitu sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau nilai H atau sistem A. Jika digambarkan yaitu seperti blok diagram hubungan seri yaitu RS, GS, CS, yang mana sel CS merupakan GS dikali RS, sehingga fungsi alih atau output per input sama dengan CS per RS, sama dengan GS. Selanjutnya adalah sistem kendali lingkar tertutup, yang mana merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik. Pada gambar, umpan balik atau HS akan merupakan garis sinyal BS yang akan diumpan balikan menuju RS. Jika dituliskan persamaannya untuk mencari fungsi alih, yang pertama dituliskan persamaan CS sama dengan ES dikali GS. Yang persamaan kedua ES sama dengan RS dikurang BS. Persamaan ketiga BS sama dengan CS dikali HS. Selanjutnya jika disubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, maka akan didapatkanlah persamaan ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Setelah itu, substitusi persamaan 4 ke persamaan 1, maka didapatkanlah RS dikurang R dikurang C dikali H dikali G. Lalu pada persamaan sebelumnya dikalikan G ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Selanjutnya pindahkan CS HS GS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS HS GS sama dengan RS dikali GS. Sehingga keluaran nilai CS akan bernilai CS dalam kurung 1 ditambah GS HS sama dengan RS GS. Maka untuk mencari output per input atau fungsi alihnya,
dipindahkan ruas kiri ke ruas kanan, sehingga CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS per HS. GS dikali HS. Selanjutnya adalah perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk sistem lingkar terbuka, memiliki ciri-ciri itu kurang stabil dan teliti. Yang kedua, lebih mudah dibuat. Yang ketiga, tidak ada umpan balik dan dapat dikatakan murah. Selanjutnya untuk sistem lingkar tertutup, eh, sistemnya lebih stabil dan teliti, lebih susah dibuat, terdapat umpan balik, dan cenderung lebih mahal. Yang mana sistem lingkar terbuka ini memiliki perbandingan yang berbanding terbalik. Untuk materi yang keempat yaitu pengendali PID. Memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan sistem yang dihasilkan. Sebagai contoh, yang pertama, mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Yang mana kedua poin tersebut merupakan suatu fungsi dari pengendali dari PID. Untuk pengendali PID memiliki beberapa jenis. Yang pertama, pengendali proporsional. Untuk pengendali proporsional, jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan masukan atau input. Dapat dilihat pada gambar atau blok diagram. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error atau E dengan sinyal kontrol atau U dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu U sama dengan KP dikali E terhadap waktu. Dalam domain Laplace, pengendali proporsional ini persamaannya dapat dituliskan yaitu US per ES sama dengan KP. KP di sini merupakan sistem dari pengendali proporsional tadi. Untuk karakteristik pengendali proporsional terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu jika KP atau sistemnya diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau osilasi terlihat jelas. Yang keempat yaitu nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian rupa sehingga mengurangi state error tetapi tidak akan menghilangkan seri tersebut. Untuk jenis PID yang kedua yaitu pengendali integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dalam pengendali integral, nilai error atau E diumpulkan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KI integral dari 0 ke T, ET, DT. Dalam domain Laplace, pengendali integral ini dapat dituliskan sebagai US per ES sama dengan KI per S. Untuk karakteristik dari pengendali integral, memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS 0, outputnya akan tetap dan akan bertahan pada nilai sebelumnya. Selanjutnya, jika nilai sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Dan yang terakhir yaitu konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Selanjutnya adalah jenis PID yang ketiga, yaitu pengendali derivatif. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana yang dinyatakan dalam persamaan UT per ET sama dengan KD DET per DT. Sehingga dalam domain Laplace, pengendali derivatif dapat dituliskan sebagai US per ES sama dengan KD dikali S. Untuk karakteristik dari pengendali derivatif sendiri, yang pertama yaitu pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Selanjutnya yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Pada pengendali derivatif, berdasarkan karakteristik dari pengendali ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan gunanya.
Kerja pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Yang keempat, yaitu pengendali proporsional integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Berdasarkan blok diagram di atas, dapat kita tuliskan persamaan dari outputnya yaitu Kp dikali ET ditambah Kp per TI integral 0 sampai T, ET dt, dengan Kp adalah suku penguatan proporsional, dan TI merupakan waktu dari integral. Dalam domain Laplace, pengendali proporsional integral dapat dituliskan sebagai US per ES sama dengan Kp dikali 1 ditambah 1 per TIS, atau sama dengan Kp dikali 1 ditambah TIS per TIS. Untuk karakteristik dari pengendali proporsional integral sendiri, yang pertama adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respons sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga adalah responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan dan nilai overshoot-nya lebih tinggi. Pada pengendali proporsional integral, P dan I pada controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai Kp harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai Ki diambil lebih besar dari Kp karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika nilai Kp lebih besar dari nilai Ki, steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Yang kelima itu pengendali proporsional derivatif. Jenis kontrol ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Dari gambar di atas atau dari blok diagram di atas, dapat kita tuliskan persamaan untuk nilai outputnya sama dengan Kp dikali ET ditambah Kp dikali TD per DET per DT. Dengan Kp adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dan dalam domain Laplace, pengendalian proporsional derivatif dapat dituliskan sebagai US per S sama dengan Kp dikali 1 ditambah TDS. Untuk karakteristik dari proporsional derivatif sendiri, memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama respons sistem sangat cepat, overshoot rendah, dan kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Yang keenam yaitu pengendali proporsional integral derivatif. Jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional integral dan derivatif. Dari gambar atau blok diagram di atas dapat dituliskan persamaan UT sama dengan Kp dikali ET ditambah Kp per TI integral 0 sampai T ET dt tambah Kp dikali TD per DET per dt. Dengan Kp adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Sehingga dalam domain Laplace dapat dituliskan US per ES sama dengan Kp dikali 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Untuk pengendali proporsional integral derivatif, memiliki karakteristik yang pertama memperbaiki respon transien, yang kedua menghilangkan nilai error steady state, dan yang terakhir yaitu mengurangi overshoot. Berikut merupakan tabel atau perbandingan antara respon loop tertutup dari proporsional, integral, dan derivatif. Untuk yang pertama itu rest time, proporsional itu menurunkan, integral menurunkan, dan derivatif perubahannya yang kecil. Yang kedua yaitu overshoot, untuk proporsional meningkatkan, integral meningkatkan, dan derivatif menurunkan. Yang ketiga yaitu settling time, untuk proporsional itu perubahannya kecil, integral meningkatkan, dan derivatif menurunkan. Yang terakhir yaitu steady state error. Untuk proporsional menurunkan atau mengurangi, integral mengeliminasi, dan derivatif perubahan yang kecil. Untuk materi yang kelima, parameter tanggapan peralihan dari PID. Yang pertama yaitu time constant atau TC. Untuk TC merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,22% dari nilai akhir. Yang kedua yaitu rise time atau TR atau time rise, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Dan yang ketiga adalah settling time atau time settling atau TS, merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% dari nilai akhir. Yang keempat itu delay time atau time delay atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima itu maksimum persen dari persen overshoot atau MP, merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang mana persamaan dari untuk mencari persen dari MP yaitu C di C C terhadap TP dikurang C yang nilai tak berhingga per C tak berhingga waktunya dikali 100%. Selanjutnya adalah time peak atau TP,
waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Materi yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu metode penalaan atau tanding PID. Yang pertama itu metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tanding PID atau proporsional integral dan derivatif adalah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Untuk yang kedua yaitu metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols merupakan metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode ini dilakukan dengan eksperimen yang mana asumsi model belum diketahui dan plan yang tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau nilai MP% sampai dengan 25% terhadap masukan step. Yang terakhir, metode penalaan atau tanding dari PID yaitu metode Cohen-Core. Cohen-Con merupakan pengembangan metode tanding PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Con adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Cohen-Con memberikan waktu naik yang lebih cepat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai modul 2 dari praktikum sistem kendali, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.